Tersangka kasus impor gula Tom Lembong menyatakan kebijakan impor gula pada saat ia menjabat sebagai Menteri Perdagangan sudah dilaporkan kepada Presiden di masa itu, yakni Joko Widodo. Lalu yang kedua, setiap kebijakan-kebijakannya tadi ditegaskan oleh Pak Tom bahwa dia laporkan kepada Presiden pada waktu itu. Siapa pada waktu itu presidennya? Pak Jokowi. Pak Jokowi pada waktu itu sudah dilaporkan sama beliau, dan baik itu secara formal maupun secara informal semua kegiatannya. Jadi clear pada waktu itu sudah ada koordinasi, ya. Nah, dan sampai saat ini tidak ada bukti adanya kerugian negara secara real, ya, audit investigatif tadi, ya, itu tidak ada. Bahkan kemarin kami sudah kasih tahu ke kawan-kawan media, kita punya bukti BPK yang sudah melakukan audit 2015-2016 pada waktu itu, dan tidak ada ditemukan kerugian negara. Semuanya kami percayakan kepada Tuhan bahwa semua keadilan dan kebenaran akan terkuak. Dan saya tahu suami saya, dan dia selalu hanya ingin mementingkan untuk kebaikan dan juga untuk masyarakat luas. Karena dia itu benar-benar hanya mementingkan orang lain biasanya. Jadi makanya saya tahu dia itu sangat disiplin, meticulous, rapi. Apapun yang dia tanda tangan, apapun yang dia itu selalu dibaca dan ditulis, dan semuanya rapih catatannya semuanya. Jadi kalau misalkan dia bilang ada bukti yang menyatakan otherwise, aneh gitu buat saya. Kemarin Tom Lembong berencana buka-bukaan korupsi infrastruktur era Jokowi. Wacana ini pun terbongkar, lalu akhirnya dibungkam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat RJ semuanya, ada cerita seru dari jagat politik kita yang bisa bikin kepala kita geleng-geleng dan hati gemes gregetan. Siapa sih yang gak kenal Tom Lembong, mantan Menteri Perdagangan yang sekarang dituduh korupsi soal impor gula? Tapi plot twistnya, kok malah Tom Lembong yang buka-bukaan ya soal dugaan korupsi besar di era Jokowi? Yuk kita bongkar bareng-bareng kisahnya. Kisah ini dimulai tahun 2015 hingga 2016, yaitu saat Tom Lembong menjadi Menteri Perdagangan waktu itu. Di sini, beliau mengurus kebijakan impor gula. Nah, kini si Tom Lembong ini dituding bikin negara rugi sebesar 400 miliar rupiah karena keuntungan yang seharusnya masuk ke BUMN malah jatuh ke 8 perusahaan swasta di Indonesia. Tapi nih sob, di sidang pra-peradilannya, Tom Lembong pun malah membongkar kebusukan Jokowi. Dirinya bilang, saya cuma menjalankan perintah Presiden Jokowi. Nah loh, bener kan kata saya? Karena saya yakin 100% bahwa kebijakan yang digulirkan oleh seorang menteri tentu saja harus mendapat persetujuan Presiden. Dan saat ini terbukti, Tom Lembong mengaku dirinya menjalankan perintah langsung dari Jokowi. Disinilah kasus ini pun makin melebar. Dan mau tidak mau, sudi tidak sudi, Kejagung harus segera memanggil Jokowi guna untuk dimintai keterangannya dalam persidangan. Tapi yang menjadi pertanyaan besar, berani nggak Kejagung memanggil Jokowi walaupun toh Jokowi sudah tidak menjabat presiden? Dan cerita ini pun makin seru pas mantan Wakapolri Komjen Ogroseno pun juga buka suara. Beliau berkata ada aroma tebang pilih dan politik balas dendam dalam kasus Tom Lembong. Bahkan menurutnya, Tom Lembong sengaja dibungkam karena mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024. Di sini pun, mantan Wakapolri ini juga menambahkan, kalau memang kejaksaan mau adil, kenapa nggak sekalian periksa menteri-menteri perdagangan yang lain yang juga telah melakukan impor gula dalam jumlah yang gila? Tom Lembong ini kan menurut saya juga termasuk orang pintar di situ. Dia banyak bicara, ingin mengungkapkan yang lebih besar dan sebagainya. Jadi mungkin sebelum yang besar diungkap oleh Pak Tom Lembong dikunci dulu di sini supaya nggak banyak bicara. Ya, menurut saya alat buktinya saja mana yang signifikan bahwa itu perbuatan korupsi. Keuangan negara nggak ada, aliran dana tidak ada, hasil pemeriksaan BPK auditnya juga tidak ada, saksi-saksi dari kementerian-kementerian sebelum atau sesudahnya mungkin juga perlu diperiksa, kemudian Menko Equin diperiksa. Tadi saya katakan Bea Cukai juga tidak diperiksa, mungkin di pelabuhan udara, bandar udara juga belum diperiksa. Barang itu masuk lewat mana kan di situ? Kapal yang angkut, kemudian dari Thailand atau dari mana mungkin gulanya periksa berangkat ke sana jaksanya. Ada nggak jaksa yang bertindak seperti itu? Sobat RJ,
Inilah busuknya politik di negeri ini. Hukum pun bisa dipermainkan sesuka hati. Seorang oposisi bukan hanya dianggap lawan politik, tapi sudah dianggap musuh negara yang harus dibungkam demi lancarnya kekuasaan. Dan kasus yang menimpa Tom Lembong ini, bila kita amati, makin kesini, kian hari pun kian semakin panas. Bahkan video lawas Tom Lembong di podcast Novel Baswedan saat ini kembali viral. Dalam video tersebut, Tom Lembong bilang bahwa ada dugaan korupsi di proyek infrastruktur Jokowi yang nilainya mencapai 30 hingga 40% dari anggaran APBN. Saya kasih contoh ya dari pelaku yang berpengalaman dan saya tidak sebut namanya ya, tapi satu top 10 konglomerat di negeri kita itu pernah bicara ke saya, ya Pak Tom di periode pertama, Pak Tom tolong dong ingetin Pak Presiden, ya kalau proyek infrastruktur itu dibiayai pakai APBN, kemudian ditugaskan kepada BUMN. Perkiraan beliau itu kira-kira 40% dari nilai proyek dimakan korupsi. Oh gitu ya? 40%. Gila nggak? Dan bila angka ini benar, berarti dalam setiap 1 triliun rupiah yang dianggarkan, ada 300 hingga 400 miliar rupiah masuk ke dalam kantong-kantong misterius. Di sini, apa nggak bikin gregetan coba? Dan Tom Lembong bilang, dirinya telah mendapat info ini langsung dari konglomerat top Indonesia. Dan bisa jadi, inilah benang merah atas semuanya, hingga berujung bidikan kasus yang sangat tidak masuk akal ke Tom Lembong. Di sini, orang yang akan membuka borok-borok korupsi malah dikunci biar nggak banyak bicara. Dan Tom Lembong ini ibarat whistleblower yang malah dibungkam. Dan kita di sini jadi bertanya-tanya, apakah hukum di negeri ini masih berpihak ke rakyat atau justru menjadi alat politik penguasa? Dan semua yang berseberangan akan dibungkam. Jadi Sobat RJ, cerita dari Tom Lembong ini memang bukan cuma soal gula, tapi soal keadilan serta integritas. Kalau memang ada yang salah dalam sistem impor, harusnya semua pihak yang terlibat harus diperiksa, tak terkecuali dengan Pak Jokowi. Di sini seharusnya hukum tidak pandang bulu, karena sejatinya hukum itu bukan alat gebuk buat para musuh politik. Hukum di sini adalah penegak kebenaran. Jadi nih sob, mari kita awasi bersama kasus ini. Jangan sampai kasus ini menguap tanpa jejak. Kita harus terus menyuarakan kebenaran demi untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.